Oke teman-teman, kita akan mulai lagi pembuatan aplikasi SPP-nya. Kemarin kita sudah bisa membuat user berdasarkan role-nya itu. Nanti role-nya admin itu bisa mengakses apa aja gitu ya di sini. Nah, sekarang kita akan coba untuk membuat menu-menu yang ada di sini itu berfungsi ya. Karena kan ini kalau kita klik-klik ini belum berfungsi ya. Nah, kita akan coba membuat ini berfungsi. Nah, seperti di sini ini ada contohnya ya, contoh soalnya yaitu kita disuruh membuat login logout kan sudah nih. Terus ada CRUD data siswa, petugas, kelas, SPP, entry transaksi, lihat history, sama generate laporan. Nah, sekarang di sini tuh ada tabelnya nih. Nah, kita akan coba buat dari yang paling simpel dulu, yaitu antara kelas sama SPP. Kita akan buat dua ini dulu. Nah, di sini ada catatannya nih. Ini adalah desain dasar di mana peserta ujian dapat menambah tabel atau field menyesuaikan kebutuhan berdasarkan kreativitas agar aplikasi dapat dibangun secara maksimal. Nah, seperti ini ya. Jadi nanti kita akan tabel-tabel ini hanya sebagai acuan kita. Namun ketika nanti tidak dibutuhkan, kita bisa kita bisa kurangi atau menambahnya ya. Yang jelas kita akan bikin satu ini dulu, terus yang kedua ini. Kita bikinnya bertahap. Kita bikin kelas dulu ya. Kita masuk lagi ke Visual Studio Code. Lalu kita buka terminalnya. Hal yang pertama harus kita lakukan adalah membuat model beserta migrasinya. Caranya kalau di Laravel itu cukup mudah ya. Kita tinggal ketikkan php artisan make model. Nama modelnya apa? Karena kita mau bikin kelas, ya kita tulis aja kelas. Tambahi juga -m atau -m, itu artinya kita akan membuat beserta migrasinya gitu ya. Kita enter. Nah, di sini berhasil dibuatkan dua file nih. Yang pertama ada model kelas, yang kedua ada di database migration-nya, yaitu tabel kelas. Kita coba buka ya. Kita buka dulu di modelnya. Model itu ada di add, ada di models, ada kelas. Nah, di sini. Nah, di sini kita akan coba menambahkan sebuah field baru ketika nanti kita menambahkan sebuah kelas itu bisa dimasukkan ke dalam database. Caranya ada banyak cara sebenarnya, tapi kita ambil yang paling simple, yaitu kita masukkan protected. Kita pakainya quartet. Nah, seperti ini ya. Seperti ini. Artinya nanti apapun yang ada itu di dalam fieldnya itu bisa dimasukkan. Jadi pakainya ini quartet. Itu setahu saya ya. Dan ya kemungkinan seperti itu ya. Nah, terus ketika modelnya sudah, kita tinggal masuk ke bagian migration, terus ke tabel kelas. Nah, di sini kita buat field labelnya. Di sini ada yang namanya nama, terus ada kompetensi keahlian. Coba kita buat ya di sini ya. Kita buat nama itu tadi kan varchar ya, kita pakainya string di sini. String itu nama kelas. Lalu yang ini adalah kompetensi keahlian. Oke, nah seperti ini ya. Jadi kita sudah bikin dua field baru ke dalam database kita. Nah, ke dalam tabel kelas. Itu ada dua field baru tadi. Nah, seperti itu ya. Tinggal kita migrasi. PHP artisan migrate. Setelah dimigrasi berhasil, baru kita coba buat controllernya. Nah, membuat controllernya juga sama gitu ya. Kalau kalian belum belum percaya nih ini berhasil dimigrate, kita tinggal buka aja di PHP MyAdmin kita. Ini lumayan lama ya. Ditunggu aja dulu, nanti dia akan muncul dengan sendirinya ya. Nah, ini udah jadi. Kita coba lihat ada di SPP db SPP new. Nah, di sini ada namanya kelas atau db SPP aja ya.
Coba lihat. Nah, bukan. Coba, saya lupa nama database-nya kemarin apa ya. DB pembayaran, sorry. DB pembayaran ya, yang ini ya. Nah, di sini di migration kita sudah punya kelas. Nah, field-nya udah bener kan? Tadi kita nambahin nama kelas, kompetensi, keahlian gitu ya. Nah, selanjutnya kita tinggal bikin controllernya. Caranya sama ya kayak tadi, php artisan make controller, nama controllernya. Kalau ini kelas berarti kelas controller gitu. Kalian bisa tambahkan main R, artinya dia akan membuatkan semua resource-nya, tapi saya kira perlu atau tidaknya ya tergantung kalian ya. Tapi dalam kasus ini saya ingin bikin ini karena biar aplikasinya cepat dalam dibangun gitu ya. Tambahin aja main R gitu. Nah, kalau kita menambahkan -r itu nantinya filenya itu berupa seperti ini nih. Nah, dia sudah disediakan function-functionnya, ada function create, store, show, edit, update maupun destroy ya. Jadi kita enak tinggal ngisi di sini aja. Kita tambahkan di sini ya. Di mana ketika kelas itu diakses, maka dia akan mengakses ke sini yang paling utama. Nah, kita kasih ke sini ke return view. Return view-nya kemana? Saya ingin dia masuk ke dalam folder admin yang di dalamnya ada file kelas, folder kelas, di dalamnya ada file index seperti ini ya. Lalu kita tinggal buat foldernya di resource, kita bikin sebuah folder admin, di dalamnya ada folder kelas, di dalamnya ada index .blade.php seperti ini. Jadi kita punya satu file PHP di sini. Nah, sekarang isinya tinggal kita copy aja dari sini. Ctrl A, Ctrl C. Lalu kita masukkan ke sini. Ctrl V. Nah, ini biarin aja dulu. Nanti kita coba untuk testing aja gitu ya. Apakah nanti ketika kita klik ke sini, ini halaman sudah terbuka atau belum gitu. Nah, sebelum itu kan kita sudah bikin controllernya. Nah, controllernya itu kita daftarkan roots-nya ke sini, ke web. Di roots web. Nah, di sini ini ada beberapa hal yang harus kita perbaiki ya, di mana nanti ya ininya bisa diakses nih kalau apa namanya? Kalau nanti kita tidak batasi. Nah, jadi kita akan batasi dulu. Caranya kita pakai apa ya? Root saya mau di grup dia berdasarkan middleware gitu ya. Berarti middleware-nya adalah out. Lalu saya mau grup grupnya jalanin sebuah functionnya itu gini ya. Kita arahkan ke sini. Nah, ini ya, ini saya pindahkan ke dalam sini. Jadi nanti kalau kita mau ngakses /home itu harus melewati out dulu gitu, nggak boleh langsung masuk. Nah, selanjutnya kita tinggal buat satu buah resource ya, ini ya, root kita daftarkan tadi ya, root resource kita kasih name-nya itu kelas gitu aja karena kan ini kelas ya. Resource, terus arahin dia ke controllernya adalah kelas controller titik kelas, kasih titik selesai. Nah, apakah ini benar-benar berhasil atau tidak, kita coba lihat di sini. Caranya php artisan root list. Nah, kalau rootnya nanti muncul, nah ini muncul ya. Ini kenapa jadi karena ini kita apa ya,
saya agak lupa itu plurals atau singulars gitu ya. Jadi di Laravel itu mengenal bahasa-bahasa yang seperti itu ya, antara plurals sama singulars. Jadi kalau di sini sudah ada s-nya, ini kan sudah ada s-nya nih, jadi dia akan kepotong. Tapi nggak masalah, itu udah fungsinya juga udah benar, ini nggak masalah. Seperti itu ya. Nah, terus setelah ini sudah berhasil didaftarkan, tinggal kita coba di sini. Kita coba bukan di sini, tapi di mana ya? Saya lupa. Nah, di main ini kan ada kelas nih. Kelas, mana tahu kelas. Nah, ini ya kelas. Nah, kita tinggal daftarin tadi. Tadi itu apa namanya? Kelas indeks ya. Tadi kelas yang indeks nih. Ya, kelas titik indeks. Nah, kalian tinggal arahin aja URL-nya ke sini. Sini terus root titik. Ini ada nih, tinggal kita pilih ya, kelas indeks. Nah, seperti ini. Nah, untuk mencobanya apakah ini berhasil atau tidak, kita reload dulu ya. Tuh. Nah, kita pastikan kalau kita arahkan ke sini, di bawah pojok kiri atas, kiri bawah itu ada URL-nya tuh, itu slash kelas gitu. Jadi coba kita klik aja ya. Nah, sudah bisa nih, URL-nya udah berganti. Coba kalau kita ganti isinya ya, yang di indeks, kita ganti isinya, ini kita ganti jadi halo, itu aja. Coba kita reload. Nah, udah berhasil berarti ya, kelas. Sekarang tugas kita adalah menampilkan data seluruh kelas gitu. Nah, caranya kita cari aja di Bootstrap ya. Kita cari Bootstrap, versinya turunin aja ya ke 5 ya. Di sini kita cari yang namanya tabel. Kita pilih tabel yang mana ya, yang ini aja. Ini kita masukkan ke sini, yang hello tadi masukkan. Nah, coba kita lihat ya. Nah, sudah jadi kan, ini tampilannya sudah seperti ini. Jadi ini sudah ada tabelnya. Tapi kalau dirasa kurang bagus gitu ya, kita bisa cari lagi tabel-tabelnya supaya ada tampilan yang berbeda gitu. Coba kita cari. Nah, ini juga bagus nih ya. Ada tabel hovernya. Ini aja lah. Copy, di sini ada tabel nih, kita ganti. Coba kita. Nah, walaupun sama, tapi ketika kita hover dia akan muncul. Nah, sekarang kita akan fokus. Kalau ini udah cukup baik lah. Nanti tinggal kalian kreasikan saja ya, sesuai dengan kreasi kalian. Ini udah cukup. Terus kita kembali lagi ke soal. Di mana di tabel kelas itu menampilkan nama kelas sama kompetensinya. Jadi berarti di sini benar ada nomor, jadi ada beberapa kelas nanti, terus ada kompetensi, ada nama kelas, terus ada aksinya ya. Jadi kita tinggal ganti aja di sini nama kelas, benar? Nama kelas, terus apa namanya? Kompetensi gitu. Lalu yang terakhir adalah aksi. Nah, kita sisakan ini aja ya, yang ke bawah kita hapus. Ini kita kasih dia ke A 2 ya. Ini kasih kelasnya adalah btn min apa ya, secondary aja, secondary btn, saya mau dia small gitu. Ini edit gitu ya. Ini kita copy aja ya biar cepat. Paste di sini. Ini ganti Dagger untuk menghapus ya. Hapus. Oke. Apakah sudah berhasil? Nah, seperti ini ya tampilannya ya, ada edit, ada hapus gitu. Jadi
Gimana? Bisa dipahami? Kalau bisa kita lanjutin lagi ya. Nanti sambil di pause saja kalau saya menjelaskannya terlalu cepat, nanti sambil di pause. Nah, kasusnya adalah ketika seperti ini kita kan harus menambahkan tombol di sini ya untuk menambahkan data gitu, data kelas gitu ya kan. Nah, caranya ini di atas ini kita hapus saja, hapus, kita ganti jadi pakai A. Lalu ini saya kasih kelasnya kayak tadi ya, tapi ini ganti primary biar warnanya biru. Terus ini tambah data gitu aja ya, tambah data. Coba kita reload. Nah, kan sudah muncul tambah data. Opsinya adalah ketika kita membuat seperti ini itu ada banyak. Ada yang kita menggunakan modal di Bootstrap itu ada yang namanya modal. Jadi seperti ini nih. Kalau kita klik kayak gini, misal tambah data, klik, nah dia muncul kayak gini ada modalnya. Atau ketika kita mau kita pakai yang biasa aja, kalau diklik dia akan redirect ke menu baru untuk menambah. Nah ini preferentif ya, ini selera kalian. Tapi kita akan coba pakai yang modal seperti itu biar biar keren aja gitu ya. Jadi caranya sama ya, ini yang ini nih. Kalian cari di sini kan kayak tadi modal gitu. Modal, kalau sudah ketemu kalian scroll ke bawah cari yang live demo. Yang live demo. Nah, terus di bagian demo itu kan ada data BS toggle gitu nah, sampai belakang itu sampai sini kalian copy. Terus kalian masukkan ke dalam sini ya, ke dalam tag A yang ada tambah datanya. Nah, di sini. Ini jangan lupa kasih tanggal gitu. Ini example-nya jangan lupa diganti jadi tambah. Nah, kalau sudah seperti ini, maka tinggal kita copy aja yang ini. Yang ini. Modal sampai bawah. Kita copy. Sorry. Kita copy, kita taruh di bawah sini. Nah, caranya supaya nanti ini bisa kepanggil, kita pakai yang namanya push ya di sini ya. Add push. Pushnya kemana? Ke modal gitu. Nah, di sini kita masukkan. Kalau sudah seperti ini kan tadi udah diganti ya, jadi tambah gitu ya. Jadi samain yang ada di sini sama yang ada di sini itu disamain. Nah, ini kan nge-push ke modal. Modalnya di sini belum ada, kita tambahin aja di sini di bawahnya. Add stuck gitu ya, pasangannya push itu stuck, namanya modal. Ini nanti modal ini hanya akan kepanggil ketika ada yield ataupun ada section yang punya ini gitu, yang manggil ke sini gitu. Jadi nanti ini baru bisa dipanggil. Kalau enggak, ini enggak dipanggil. Coba kita reload ya webnya ya. Kita reload dulu, kita klik. Nah, kan modalnya udah bisa. Sekarang kita cukup menambahkan actionnya ya. Di sini ada modal, di sini adalah tambah gitu ya, tambah data kelas gitu. Nah, terus kan isinya ada di sini ya. Ini simpan nanti. Ini ganti simpan. Ini ganti keluar. Ini ganti ya between. Justify content between seperti ini. Coba kita reload dulu apakah sesuai. Nah, sudah ya. Dia kayak pisahan gitu. Yang tadinya kan dia dempetan di sini. Sekarang dia seperti ini. Kita ini simpan, bukan simpan. Simpan. Ini jangan primary tapi sukses gitu aja. Sukses gitu. Nah, seperti ini. Bentar. Nah, jadi kan bagus ya. Nah, terus kita coba lagi kita cari ya, karena ini mau inputan berarti dia cari aja form gitu.
form, kita cari yang mana ya. Sebenarnya bebas ya, mau cari yang manapun itu bisa. Ini saya cari yang ini aja ya, biar nggak terlalu lama. Ini aja ya, saya copy, baru saya masukkan ke sini, paste gitu ya. Nah, form ini kan menghandle beberapa hal ya, ada form example, class label gitu-gitu ya. Jadi ini saya hapus saja, saya sederhanakan lah, istilahnya seperti itu supaya tidak terlalu banyak gitu. Ini kan banyak banget komponennya. Ini saya ganti teks karena ini teks. Ini ID-nya saya juga hapus saja, ini nggak perlu. Ini juga nggak perlu. Ya, ini nggak perlu ya. Seperti ini. Yang ke bawah juga ini saya juga nggak perlu. Delete. Terus yang mana ya? Form ya, div. Yang form ini saya tarik, masukin ke sini. Nah, seperti ini. Ya, kurang lebih seperti ini ya. Jadi nanti tinggal kalian pause aja, terus kalian samain. Nah, di sini kita tambahin aja add error. Errornya adalah berdasarkan fill labelnya gitu ya. Errornya misal di sini namanya fill labelnya nama underscore class gitu ya. Nah, berarti dia errornya seperti ini. Nanti tinggal kita tambahin lagi fill labelnya, bukan fill label sorry, tapi kita tambahin name karena kan butuh name. Name-nya adalah nama underscore class, lalu kita tambahin placeholder, masukkan nama kelas. Oke, kita lanjutin lagi ya, tadi sampai sini ya. Nah, ini itu adalah kondisi ketika form itu tidak terisi tapi di submit gitu. Kita bisa masukkan kelas yang namanya is invalid, itu ada di Bootstrap ya. Tinggal nanti kalian cari di Bootstrap, di sini is invalid gitu. Nah, nanti dia ada kelasnya di sini, validation. Nah, di sini ada kelasnya mana ya? Nih, invalid feedback, terus juga pokoknya ada banyak gitu ya. Nih, nanti akan muncul seperti ini nih di city mana kau city nah di sini nih from control dia punya is invalid feedback gitu ya. Jadi nanti ini pakai kelasnya dari Bootstrap. Nah, kalau sudah seperti ini baru kita munculin nanti errornya. Errornya adalah kita munculin pakai bawaannya ini aja ya, add error. Apa yang error? Yang error adalah itunya, nama kelasnya ya, nama underscore kelas. Jika nama kelasnya error, maka saya ingin menampilkan errornya gitu. Errornya kita pakai alert aja ya, dari apa namanya, dari Bootstrap. Kita cari di sini ya, namanya alert. Tuh muncul ya, alert. Kita pilih yang merah. Yang merah itu nomor 4. Artinya dia danger ya, nih kan danger. Kita copy aja yang ini. Kita masuk ke sini. Masukkan ke sini. Kita save. Tapi ini diganti. Bukan pesan seperti ini, tapi pesannya pakai bawaannya dari Laravel. Dolar Misaki ya, message. Seperti ini kurang lebih. Nah, jadi kita sudah bisa memvalidasi sebuah form inputan berupa nama kelas. Jadi kan ada dua ya, kompetensi keahlian yang kedua. Jadi kita yang kedua kita copy aja ke bawah. Ini ganti, ini masih salah ya. Ini nama kelas, ini kompetensi gitu ya. Terus kita ganti aja di sini. Ini tinggal diganti pakai Ctrl D gitu ya. Kompetensi underscore keahlian gitu.
masukkan kompetensi keahlian gitu. Masukkan nama keahlian gitu aja ya. Keahlian gitu. Nah, sudah. Kalau sudah seperti ini, maka ini udah jadi nih formnya nih. Tinggal ini buttonnya saya ganti jadi submit ya. Submit, lalu saya arahin dia ke pakai action ya. Action. Nanti kita arahin metodenya adalah post. Lalu saya tambahin dia kodenya @csrf gitu. Nah, seperti ini. Nah, kita tinggal tes aja kodenya apakah berhasil atau tidak. Kalau kita simpan, nah dia sudah masuk ya, karena udah ada actionnya gitu. Tinggal nanti kita coba validasinya aja. Coba kita kita tambahkan root ke dalam sini. Nah, rootnya adalah ini metodenya post. Berarti ini ya store ya. Berarti kelas titik store. Kita ganti di sini root kelas titik store. Nah, seperti ini. Lalu di bagian kelas controller, di bagian store kita bikinnya gini. Pakainya validate request atau apa dulu ya yang enak? Ya, validate request saja. Pakainya kayak gini nih. $this validate $request, koma, masukin ke dalam array, di enter gitu. Ya kayak gini. Apa yang mau divalidasi? Yang pertama kan nama underscore kelas. Nama underscore kelasnya kita required dia itu harus kalau kelas itu nggak harus unik ya, required aja gitu lah ya, required aja. Terus yang kedua, kompetensi kalian juga sama kan, dia nggak harus, dia kan bisa sama gitu kan antara kelas 10 sama kelas 11. Jadi ini kompetensi underscore keahlian gitu ya. Jadi ini required gitu. Coba kita lihat apakah bisa. Tambah, kita simpan. Kenapa dia? Nah, kan errornya dia muncul tuh. Nah, seperti ini ya, kurang lebih errornya muncul. Jadi ini tuh nama kelas harus diisi gitu. Ini nama kelasnya juga harus diisi. Jadi seperti ini cara menampilkannya. Walaupun kalau kita pakai modal itu nggak kelihatan ya secara langsung errornya di mana. Tapi kalau kita simpan, nah dia nggak menghasilkan apa-apa. Kalau kita lihat, dia tetap error gitu. Dia merah gitu karena field ini harus diisi gitu. Nggak boleh kalau nggak diisi gitu ya. Kalau sudah seperti itu, maka ini sudah benar, datanya sudah kekirim. Tinggal kita buat di sini. Cara buatnya pakai gini aja. $user, bukan user, ini kelas ya. Kelas sama dengan kita panggil modelnya kelas -2 create. Apa yang mau di create? Yang mau di create adalah ya, yang mau di create adalah ini. Nama kelas. Nama underscore kelas. Dia itu ngambilnya dari mana? Dia kan ngambilnya dari this apa namanya? Request. Iya kan? Request. Oh, dia nggak mau. $request. Oh, sorry. Bukan, sorry, ada yang jatuh. Ini nggak seperti ini ya. Pakainya $request dari inputan gitu. Sorry, kembali ke inputnya dari mana? Kan dari itu, dari atas ya. Nama underscore kelas gitu ya. Kita copy ke bawah. Yang ini tinggal kita copy aja biar cepet.
paste, ini paste. Nah, jadi ini kalau berhasil maka dia akan diinputkan, dibuat gitu. Terus kita bikin validasinya biar keren gitu ya. Jadi nanti keren kayak gini. If gitu ya. Jika $kelas itu berhasil dibuat gitu ya kan, dia akan nge-redirect return redirect mana nih, return redirect, dia akan nge-return ke rootnya kemana gitu kan. Rootnya adalah ke kelas titik index. Nah, dia membawa sebuah with apa pesannya gitu kan. Saya mau dia bawa sebuah pesan sukses gitu. Lalu dia membawa sebuah datanya adalah data kelas berhasil disimpan kayak gini. Lalu else gitu. Nah, kalau datanya tidak berhasil disimpan, kita copy aja, kita paste di sini, lalu pesannya ganti dengan error. Data kelas tidak dapat disimpan gitu ya. Tidak dapat disimpan. Nah, seperti ini. Ini masih ada yang merah tuh. Mana? Nah, ini ya. Kelas ini kan dia berupa model ya. Nah, dia itu nggak tahu, si Laravel ini nggak tahu kelas ini apaan, padahal kita pengennya dia sebuah model gitu ya. Kalau kalian sudah menginstal ekstensi Laravelnya, kalian tinggal cukup klik kanan terus import kelas gitu. Malah saya blok. Klik kanan import kelas. Nah, otomatis nanti kelasnya diimportin di sini gitu. Kalau kalian belum ada, kalian tinggal tulis aja yang ini ditulis. Nanti otomatis disimpankan, dibuatkan gitu ya. Nah, ini sudah jadi nih harusnya. Oke, kita akan mencoba ya. Jadi kita akan coba untuk mengetes kode ini apakah berhasil atau tidak gitu. Nah, sebelum ke situ, kan ini kita punya sebuah validasi ya. Jadi nanti biar tahu datanya berhasil kesimpan atau tidak gitu. Nah, jadi di bagian index di sini kita bisa membuat sebuah validasi gitu. Validasinya seperti apa? Kurang lebih kita akan buat yang versi validasi yang paling simpel aja ya. Jadi di bawahnya mana sih ya? Di sini ya, di bawahnya text center kita bikin sebuah validasi ini. Add if gitu aja ya. If karena kita memakai sebuah flash message ya, jadi di sini adalah misake gitu. Sama dengan lalu dia ngambil dari sebuah sessionnya kita ambil dari gini ya, session get gitu. Nah, kita ambil dari tadi itu, dari yang belakang ini, sessionnya itu get-nya apa gitu. Nah, ini kan sukses ya. Ini ya, ini sukses ya, berarti di sini saya tampilin, pakai petik. Nah, ini S-nya besar depan. S gitu ya. Nah, seperti ini ya. Kalau sessionnya sukses, maka tampilkan gitu. Nah, kita pakai mana sih ya? Ini ya. Kita pakai alert juga nih. Kalian scroll ke bawah itu ada yang namanya dismissing gitu ya. Ini kita copy aja. Lalu kita paste di sini, paste. Di save aja. Nah, di sini ini kan ada warning ya. Karena sukses berarti ya kelasnya juga sukses gitu kan. Ini ganti aja sukses.
ini pesan ini nggak perlu. Lalu ini diganti aja pesannya dengan message tadi yang kita buat gitu ya. Dolar ini ya, message ini kita taruh ke sini. Nah, seperti ini, kurang lebih seperti ini ya. Ini adalah sessionnya. Kalau kita tambah ke sini berarti nanti dia harusnya sudah bisa untuk masuk ke dalam database kita. Kita cobain aja ya. Kita reload dulu. Kita tambah. Misal nama kelasnya adalah 12 PPLG 1. Keahliannya adalah pengembangan program perangkat lunak, pengembangan game. Apa sih? Jangan itu. AKL aja gitu. AKL ya. Sorry ya, saya lupa. Ini akuntansi dan keuangan lembaga gitu ya. Coba kita save, simpan. Nah, tuh flash datanya sudah berhasil ya. Data berhasil disimpan. Berarti data ini sudah sukses kesimpan. Kalau kita coba lihat di database-nya ya. Tuh kan sudah masuk datanya, sudah bisa kita simpan. Nah, kenapa belum muncul di sini? Karena kita belum melakukan query-nya. Nah, kita tampilkan ya datanya di situ. Nah, di sini ya, kita tampilkan datanya di sini. Tapi sebelum kita menampilkan, kita wajib di sini ya, di bagian indeks, kita load semua data yang berkaitan dengan kelas. Caranya cukup mudah. Kalian bikin variabel baru dengan nama kelas. Lalu kelas itu ngambil kelas al gitu. Semua data yang ada di dalam kelas itu diambil di model kelas. Lalu saya compact sini, compact. Saya compact. Oh ini kok hilang ya? Compactnya adalah kelas. Nah, nanti kelas ini bisa kita gunakan untuk melakukan perulangan. Yang ini. Tinggal kita ke sini, lalu kita pakai di sini. Add for else, gitu aja ya, pakai for else. Dolar kelas as dolar no. Ini kita pakainya dolar k gitu ya, kelas kan. Kalau kelasnya ada, maka tampilkan ini. Ctrl X aja. Paste. Kalau tidak ada, kosong, artinya kita cari lagi alert yang ini aja ya. Ini ya. Pakai yang mana ya? Ini pakainya SVG ya. Ini bisa nggak ya? Coba yang ini. Div yang ini aja ya. Ini yang ini. Kita coba copy. Kita masukkan ke sini. Div ini kasih denger. Lalu data belum tersedia gitu aja. Data kelas belum ada gitu. Save. Nah, tinggal kita panggil ini. Kita panggil plus, kita pakai ini ya, 0. Plus dolar 0 gitu ya. Lalu yang ini kita panggil juga dolar k, berarti nama kelas gitu ya. Terus yang ini dolar k kompetensi underscore keahlian gitu ya. Save. Nah, di save dulu. Dua ini apakah berhasil? Kita coba lihat. Tuh kan datanya sudah muncul. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Ini kita akan membuat fungsi edit ya di sini. Biar nanti editnya bisa dipakai ya kan. Nah, caranya hampir sama ya. Caranya kita pakai modal lagi aja ya, biar gampang. Nih ya, yang atas ini tinggal kita copy. Ini kita copy, taruh di bawah sini. Nih di sini, di paste.
Ini jangan lupa kalian kasih hashtag. Nah, di sini kita butuh, karena edit itu menggunakan ID ya, nggak mungkin kan kalau ngedit itu nanti semuanya ke edit kan, kita hanya perlu ID-nya aja diambil gitu. Caranya pakai $K panah ID gitu. Udah sesimpel ini gitu. Terus kita scroll ke bawah, ini kan ada modal ya, modal tambah. Sorry yang ini jangan tambah tapi edit gitu. Scroll lagi, yang ini kita duplikat ke bawah ya. Ini diganti modal edit gitu. Di modal edit ini diganti edit. Jangan lupa nanti dulu ini kita perlu yang namanya for else ya. For else kelas itu ngambil dari yang tadi ya, yang ini, jadi kalian nggak usah bingung. Yang ini kelas as $K gitu ya, lalu yang ini kita tinggal masukin ke dalam sini gitu. Nah, ini edit kita samain kayak yang di atas, $K ID. Nah, seperti ini. Nanti kita tinggal update aja di sini. Ini kan bukan store tapi update, koma $K ID. Nah, seperti ini. Di sini juga metodenya kalian tambahin add method. Metodenya adalah put. Nah, seperti ini. Lalu supaya nanti bisa tampil datanya ya. Datanya bisa tampil, kita kasih di sini aja nih. Setelah name kasih value. Value-nya adalah old gitu ya. Kasih ini, terus old-nya nama underscore kelas, koma $K nama underscore kelas. Seperti ini ya. Coba kita tes dulu, kita reload, kita tes edit. Nah, bener ya, nama kelasnya bener ya, tinggal ini kompetensi kaliannya yang belum. Kita samain aja value-nya, kita copy aja biar kita cepet ya kerjanya, kan kerja cepet, kita bekerja borongan, jadi copy paste aja biar cepet. Paste di bawah sini, lalu yang ini kita ganti. Nah, udah selesai. Kita edit, tuh kan bisa. Nah, setelah ini kita tinggal melakukan konfigurasi di bagian store. Nah, store mana store? Nah, ini ada update, bukan store. Oke, kita lanjutin lagi ya. Yang kemarin kita sudah sampai di menu edit ini, tapi kita belum bisa mengedit data ya, karena di function store-nya atau di function update-nya ini belum kita buat. Nah, jadi hari ini kita akan coba buat function untuk update. Nah, sebelumnya mohon maaf ya kalau nanti ada suara-suara dari luar kayak orang mukul-mukul gitu, karena di luar lagi diperbaiki gitu ya. Jadi kita lanjutin aja. Yang pertama kita validasi dulu sebuah formnya. Di sini kan ada form ya, ada dua form nama kelas sama form kompetensi. Kalau kita lihat form itu mana sih ya? Di indeks ya. Nah, form ini kan manggil sebuah modal edit ya, modal edit ini ya. Formnya kan ada dua nih. Ini yang pertama, inputnya teks, namanya nama kelas kan, untuk nama kelas, sama kompetensi, inputannya itu kompetensi keahlian. Jadi kita validasi dulu tuh dua-duanya ya. Caranya hampir sama dengan yang ada di sini, cuman kita buatnya ya sama aja ya. $list sebentar, ini saya hidupin dulu. List, kita mau memvalidasi sebuah data gitu kan. This validate-nya apa? Kan dari request kan. Request, koma, lalu yang di request itu apa gitu. Di sini nih. Nah, koma. Nah, segini ya.
Yang di request kan pertama di edit itu kan ada di sini kan, yang di request pertama adalah inputan dari nama kelas ya. Kita copy aja, kita masukkan ke sini. Ini di sini nama kelas. Dia itu apa ya namanya? Required gitu aja ya. Biar wajib diisi gitu. Required. Required. Lalu yang kedua adalah ini ya, kompetensi kalian ya. Kita copy lagi, sorry, banyak kan. Kita paste di sini, lalu dia juga required. Itu aja. Kenapa nih? Required. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau sudah berhasil divalidasi, maka kita kirimkan, kita jangan kirimkan dulu, tapi kita bisa lihat di function update ini, dia kan menerima sebuah parameter ID ya. Di sini juga kita mengirimkan sebuah parameter ID gitu. Nah, jadi kita cari dulu di sini. Carinya kita bisa pakai kayak gini. Variabel kelas, kita bikin variabel baru ya. Ini bebas ya karena kita buat kelas, jadi variabelnya kelas gitu. Kelas ini adalah kelas model. Lalu kita cari find itu gimana ya? Find or file itu. Ini F-nya kecil atau besar? Coba kita cari dulu ya. Saya agak lupa. Laravel find or file. Nah, coba kita cari. Kita cari dulu ya. Nah ini ya, find or file ini. Untuk di sini dijelasin untuk mencari sebuah parameter gitu berdasarkan parameter yang kita tentukan. Ini kan satu. Kalau kita nanti mau carinya berdasarkan ID gitu. Jadi ini find for file, kita cari dia berdasarkan ID gitu. ID-nya ngambil dari mana? Dari sini. Nih, masukin ke sini. Lalu setelah udah, kita update tuh kelas kelas update yang mau diupdate apa gitu kan yang mau diupdate di sini ya. Ini kan yang mau diupdate. Kita tinggal copy aja, masukin ke sini. Nama kelasnya adalah $request. Dia nge-request sebuah input dari nama kelas, koma, kita copy aja ke bawah. Ini koma, kita copy aja ke bawah. Sebentar, kayak gini ya. Ini kita copy, kita Ctrl D, Ctrl V. Jadi ini sudah bisa ya, ini sudah diupdate datanya, lalu kita redirect sini. Kita bawa ke sini. Jadi nanti jika kelasnya itu berhasil diupdate, ini ganti jadi update, maka data berhasil di update atau diperbarui gitu ya. Perbaharui gitu ya. Coba kita tes kodenya apakah sudah benar atau belum. Kita masuk ke sini, kita keluar dulu, kita reload. Ini perhatikan ini 12 AKL 2 gitu ya. Kalau saya edit jadi 12 AKL 3 gitu. Misal simpan. Nah, ini kan sudah ada data berhasil diperbarui. Ini datanya juga berubah. Coba kalau kita edit lagi keuangan lembaga negara gitu, negara. Kalau kita simpan, nah dia diupdate lagi. Datanya di sini ada flash message-nya, data berhasil diperbaharui.
Seperti itu. Gimana? Mudah kan untuk update? Nah, nanti kita akan coba untuk delete gitu ya. Nanti ketika kita delete, datanya juga berubah gitu. Nah, mungkin itu ya. Nanti kita lanjut ke part berikutnya. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan lagi ya untuk function delete-nya. Kalau kita klik ini belum terjadi apapun tuh ya, belum terjadi apapun. Jadi kita akan coba ketika nanti diklik, maka datanya ini akan terhapus di database. Nah, caranya seperti ini. Kita buat dulu di bagian controllernya. Nah, controller ini tinggal kita copy aja dari sini. Dari sini kita copy, kita paste di sini ya. Lalu kita sama kayak ini kan bedanya kelas update gitu ya. Jadi di sini itu cuma kita bikin dolar kelas delete gitu. Nah, sudah seperti ini. Lalu kalau sudah, kita redirect lagi ke sini. Ini kita copy aja, lalu kita paste di sini. Jadi ini jangan update, tapi delete. Dan ini kelas berhasil dihapus. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kita tampilkan aja di sini ya, di index ke atas. Ini kan ada session flash message ya. Kita copy lagi ke bawah. Ini diganti, jangan update tapi delete. Lalu primary-nya diganti, jangan primary tapi tender gitu. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita, ini kan belum ada buttonnya nih. Nah, kita coba bikin buttonnya. Ini disamain aja ya. Kalau kita mau pakai modal, kita kasih hashtag. Terus yang dari sini sampai sini kita copy, kita paste di sini. Paste. Kita simpan. Oke. Kalau sudah, di modal editnya kita copy lagi ya duplikatnya ke bawah satu. Nah, kalau sudah ini diganti modal delete. Ini juga ya, ini diganti jangan edit tapi delete. Itu. Nah, kita cari ke bawah, ini udah bener, ini diganti. Jangan edit tapi delete, sesuaiin ya, delete, sesuaiin dengan nama modalnya tadi. Ini jangan dihapus, ini diganti jadi hapus data kelas. Terus ini functionnya tidak seperti ini. Jadi kita sudah tidak pakai form ya. Nanti formnya kita pakainya yang sederhana aja, ini dihapus saja. Sisain yang ini ya, container between itu, ini dihapus. Ini formnya juga dihapus ya. Jadi disisain hanya bagian ini di dalam cardboard. Nah, di sini kita tampilin pakai paragraf aja ya, P gitu. Oh iya, P. Apakah Anda yakin ingin menghapus datanya kasih. Ini kan kita panggil aja dolar. Tadi kan K. Terus nama underscore kelas. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita pindahkan ini ke dalam sini, ke bawah sini. Ini kan, ini udah pindah. Lalu kita tambahkan di sini. Kita kasih dia form metodenya. Nah, seperti ini ya. Form metodenya itu post gitu ya. Nah, seperti ini. Ini kita copy, kita cut ya, kita cut, masukkan ke sini, di save dulu. Nah, kalau sudah seperti ini kita arahkan dia kepada root yang sudah kita buat, yaitu kita buatnya root ketik kelas
destroy kan tadi, destroy. Nah, ini kelas destroy, metodenya post, lalu di sini dikasih add csrf, lalu di sini juga dikasih add method, metodenya adalah delete. Nah, seperti ini. Ini sudah jadi ya untuk function delete-nya. Coba kita buat ya. Coba kita lihat ya. Kita reload dulu. Apakah error? Harusnya sih tidak. Nah, error. Ini ada error. Ada missing parameter. Di sini oh iya, benar. Karena delete itu kan berdasarkan ID ya. Kita belum tambah. Jadi tambah aja $k ID gitu. Nah, seperti ini. Coba kita reload. Nah, kan benar. Coba kita lihat, kita hapus ya. Tuh, benar kan datanya, data 12 AKL 3 ya kan, benar 12 AKL 3. Oke, kalau kita hapus, kita ini harusnya jangan simpan ya. Sebentar, kita coba hapus di sini. Hapus gitu, terus data ini saya bungkus dalam B. Nah, yang ini kita pindahin. Kita pindahin ke sini. Nah, sudah. Kita coba reload dulu. Kita hapus, tuh kan. Jadi jelas ya, dia di bold. Ini hapus, sorry, harusnya warnanya merah gitu ya. Ini jangan sukses tapi danger. Kalau reload lagi, kita hapus. Nah, ini kan udah merah. Kita hapus. Nah, kan benar. Data berhasil dihapus. Ini sudah tidak ada datanya. 12 ini tambah ini tambah, kok ini dia seperti ini ya. Coba kita cari tahu kenapa dia seperti ini. Ini kita lihat di sini ya. Apa kita salah for each ya? Sebentar ya, saya coba lihat dulu di bagian resource view, admin kelas di index gitu. Oh iya, kita salah perulangannya ya. Coba ini yang TR ini kalian masukkan ke dalam sini. Nah, yang TR penutupnya kalian juga masukkan ke dalam sini. Nah, kayak gini. Coba kita lihat. Nah, seperti ini ya hasilnya. Jadi tadi salah ya. Maaf. Sekarang kita lanjutin lagi ya. Kita tambah lagi datanya ini sampai 10 gitu. Oh, kita batasi aja 5, jangan 10 lah. Kalau 10 nanti kebanyakan kita nyontohnya. 5 gitu. 5 aja. Terus kita tambah lagi data. Nah, ini simpan. Tambah lagi. Ini ada yang kosong ya. Ini nggak bisa. Jadi dia harus diisi. Ini ya. Ini nanti dia duplikat. Oke, teman-teman, kita lanjutin lagi ya. Ini kan datanya nanti kalau ada seratusan data gitu, dia kan pasti ke bawah terus, masa kita harus scroll mencari datanya gitu kan. Jadi itu kurang efisien. Maka kita bisa membuat pagination gitu ya. Di Laravel itu ada yang namanya pagination. Kita cari aja ya di sini laravel.com, kita buka dokumentasinya. Dokumentasi, kita cari di sini namanya nih, database pagination gitu. Nanti itu ada query-nya. Nih seperti ini. Jadi query-nya itu kita paginate sebanyak berapa data yang ingin kita tampilkan gitu. Nah, kita copy aja ya di sini. Ini dimasukin ke dalam controllernya di kelas ini. Ini kan tadinya al, kita ganti. Nah, saya mau membatasinya 5 aja gitu. Jadi nanti setiap 5 dia beralih ke peak berikutnya seperti itu ya. Nah, setelah ini selesai, maka
tinggal kita cari lagi di dokumentasinya, itu scroll ke bawah, itu ada yang namanya links. Nanti coba ya, cari. Mana sih? Nah, ini. Nah, ini tuh fungsinya untuk membatasi. Jadi nanti ketika pakai ini dibatasi. Kalau memang sudah 5 ya berarti harus di pack berikutnya gitu ya. Nah, caranya masangnya kita pasang di index, di bawahnya ini kok panjang banget ya. Ini di bawahnya tabel di sini. Nah, user ini disamain dengan ini kan kelas, ya kan? Berarti kita ganti kelasnya jadi user seperti ini. Coba kita reload. Ini kan 6, harusnya 6 itu ke belakang gitu. Coba kita reload. Nah, tapi ini ada error nih. Nih. Ini kan kayak gini ya hasilnya, harusnya nggak kayak gini nih. Nah, maka kita perlu mengaktifkan yang namanya paginator. Di sini itu ada apa enggak ya? Coba cari ya. Use bootstrap gitu ya. Use bootstrap. Nah, ini use bootstrap. Nah, seperti ini nih. Kita taruh di bagian app service provider, terus di app service provider, di app provider, app service provider ya. Jadi kita copy aja yang ini, use bootstrap, kita copy, kita cari di sini ya, letaknya ada di mana? Di app provider, app service provider. Nah, kita tinggal jalankan yang ini. Nah, paste. Nanti ini kalau ada merah gitu ya, tinggal kalian tambahkan yang ini. Use illuminate pagination gitu ya. Coba kita lihat apakah benar. Nah, seperti ini. Jadi kan, jadi ini ada nomor 2 tuh. Nah, nomor 2 ini datanya. Dia cuma 1 gitu. Dan datanya sudah dihitung nih, 6, 1 dari 5 of 6 data gitu. Jadi bagus kan? Lebih bagus seperti ini. Kalau kita hapus nih, hapus datanya 1. Berarti kan datanya tinggal 5. Coba kita hapus. Nah, dia paginationnya nggak ada gitu. Nah, seperti itu ya. Bagus kan? Nah, kurang lebih seperti ini untuk pembahasan di hari ini. Terima kasih.